ini dalam kondisi kan ketika dia bermeditasinya barengan atau ada seorang guide Bang ya. Berarti kan dia masih bisa terbawa ke atas nih. Tapi ketika dia coba meditasi sendirian nih Bang, berat kondisinya tadi ada fenomena nggak Bang ke badan atau ke yang lainnya? Ya fenomenanya tambah nyenyak ya tidur ya. Ya kalau itu mati, nggak ada yang ngangkat gimana? Atau mungkin ada yang mau cerita terkait pengalaman pribadinya yang sebelumnya sudah pernah mencoba latihan meditasi sebelumnya, yang seperti dijelaskan Bang Faisal tadi, jangan-jangan itu sebenarnya bukan sebuah meditasi, tetapi hanya sebuah relaksasi aja. Monggo Mas Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman itu kadang-kadang kalau meditasi, saya itu kadang-kadang sering ngantuk. Apakah itu termasuk kurang energi atau gimana? Ya, Mas Haji. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mengantuk itu artinya adalah kekurangan suplai oksigen ke otak. Nah, oksigen itu akan bisa lebih banyak kalau kita melatih senam. Jadi ngantuk itu kenapa sih? Ngantuk itu kan memang proses alamiah. Jadi ketika lelah, ketika kita membutuhkan asupan energi, maka dibutuhkan suplai energi. Nah, disebutkan suplai energi. Kita manusia itu yang paling kuat itu nafas. Kenapa nafas? Karena itu menghirup oksigen. Nah, ketika kita menghirup oksigen, kemudian oksigen itu dihantarkan ke otak kita. Nah, maka suplai oksigen itu akan banyak, maka akan lebih banyak yang bisa diolah. Nah, sementara kalau kayak ginilah Mas, analogi yang paling mudah itu, sampai ini punya mobil, meditasi itu akan memperbesar kapasitas mesin, cc. Jadi, kalau cc-nya 100 sama cc-nya 200 sama cc-nya 1000 itu kan beda asupan bensin yang dibutuhkan. Nah, ketika kita ngelatih meditasi sebetulnya kita juga sedang memperbesar kapasitas mesin. Nah, kalau kita sambil meditasi kapasitas mesinnya diperbesar, sementara suplainya bensinnya itu sama, ya berebet Mas. Berebet itu dalam tubuh diartikan sebagai ngantuk. Seperti itu. Saya kok kalau meditasi ngantuk, ya itu berarti pasti jarang senam. Itu aja. Saya berarti itu Bang. Ya, pasti jarang senam. Jadi masalahnya kan begini. Kebanyakan kita itu mau meditasi sudah beraktivitas seharian. Bensinnya udah dipakai banyak. Bensin udah dipakai banyak. Nah, kalau umpamanya ceritanya itu kalau mau meditasi, bensin itu tinggal segaris. Begitu mulai meditasi langsung berebet, langsung ngantuk. Karena udah dipakai seharian, mesin udah nggak full. Seperti itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya senam, supaya kita membuat tangki cadangan, gitu loh. Supaya bensinnya tambah banyak. Kalau bensinnya tangkinya tambah gede, kemudian kita punya tangki cadangan, punya reservoir energi atau reservoir bensin, ya mau dipakai seharian, habis itu meditasi ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya iya, begitu mulai meditasi, jalan 5 menit, aktifkan cakra, terus langsung berebet, ngantuk. Nah, Bang, ketika ngantuk itu apakah dia tetap ikut meditasi seperti kawan-kawan yang lain atau dia tetap di situ, Bang? Untungnya badan kita ini buatan Tuhan, bukan buatan Cina. Jadi, kalau benar-benar mesin yang dibuat manusia, ya begitu bensinnya totalita habis gitu loh, nggak akan bisa bergerak.
Nah, kalau buatan Tuhan itulah hebatnya. Walaupun berbet-berbet ya ngantuk, dia tetap terhubung. Dia tetap bermeditasi, walaupun ya nggak dirasain. Gitu. Ya tetap ngikut sebetulnya, gitu loh. Sebetulnya tetap ngikut, tapi ya nggak ngerasain ya. Nanti begitu selesai meditasi, ya dia bangun. Gimana rasanya? Ya pules. Menghimpun energi. Ya, Nah, Bang, jadi rasanya plus gitu. ini dalam kondisi kan ketika dia bermeditasinya barengan atau ada seorang guide, Bang ya. Berarti kan Ya. dia masih bisa terbawa ke atas nih. Tapi ketika dia coba meditasi sendirian nih, Bang. Berbet kondisinya tadi, ada fenomena nggak, Bang, ke badan atau ke yang lainnya? Ya fenomenanya tambah nyenyak ya tidur ya. Ya kalau itu mati, nggak ada yang ngangkat gimana? Kalau nggak rame-rame ya sendirian begitu tidur ya itu mah bablas, soalnya tidur medisare itu istilahnya. Bisa. Itu makanya kalau di Kilmon ETJ sendiri meditasi itu harus ada guide yang mimpin atau yang mandu, Bang ya istilahnya. Ya di awal ya itu di Awal. awal-awal memang modelnya begitu. Karena kalau dia belum cukup punya energi kan bisa di-sharing dari teman-teman atau dari yang memandu. Tapi kalau umpamanya dia meditasi sendiri, energinya nggak cukup, ya udah tidur, nggak ada meditasi kalau itu. Ya meditare, sare tidur. Bang, saya lanjut, ada pertanyaan dari Mas Agung nih, Bang. Jadi saya bacakan, saat meditasi ada efek badan sakit di punggung sampai pinggang. Apakah itu termasuk kekurangan energi? Padahal kita ikut latihan senam. Meditasinya meditasi apa ya? Saat meditasi resonansi, Pak. Oh, ya. Ya, jadi meditasi resonansi itu dia memang mengaktifasikan secara fisik, dia mengaktifasikan 33 ruas tulang punggung. Lebih spesifik bisa tahu nggak anunya apa? Ruas keberapa itu rasa sakitnya? Karena kalau dia ada pinggang ya, Di pinggang sampai apa ruas punggung, Bang. Punggung sampai pinggang. ya maksudnya punggung ini kan Luas. ya. Tapi secara umum kalau dia meditasi resonansi, kemudian dia ada gangguan di pinggang, khususnya punggung, apalagi dia titiknya titik tengah ya, punggungnya itu di tengah. Kalau dia punggungnya di tengah, itu memang berarti ada sumbatan di ruas-ruas punggungnya. Kalau dia di punggungnya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan, berarti dia gangguannya di meridian. Kalau di kiri dia berarti di ida, meridian yang disebut ida. Kalau dia kanan, dia itu namanya pinggala. Dia berarti kalau dia di punggung nggak tepat di tengah, berarti itu yang ada sumbatannya di meridian. Kalau dia di punggungnya, itu sumbatannya di ruas-ruas punggungnya. Nah, kira-kira yang di mana? Yang saya rasakan itu saat latihan, jadi di punggung, ya bukan di tengah sih, Pak. Di posisi kanan dan kiri punggung. Oh. Kalau bagian depan searah dengan tulang iga, tapi bagian belakang. Iya, kalau itu berarti di ida pinggalanya. Berarti itu di meridian utama di punggungnya itu ada hambatan. Nah, senam serinya udah sampai mana ya? Baru seri 0, Pak. Seri 0-nya harus diperbaiki dengan baik, karena senam seri 0 dari jurus 0 sampai jurus 5 itu adalah senam yang memang untuk memperbaiki fungsi-fungsi meridian. Jadi dengan rutin senam seri 0, lambat laun akan membaik gitu ya, Pak? Iya.